Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan memaparkan modul 3 entrepreneur dalam kepemimpinan sekolah penugasan mandiri yang ada pada LK4, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Nama saya Ahmad Kadir yang sehari-harinya bertugas di SMP Negeri 3 Parigi. Kasus yang keempat. Di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya. Menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagai bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Bagaimana seharusnya Tari menyikapi situasi tersebut? Analisis 9 langkah pengambilan keputusan. Langkah pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? Nilai-nilai yang bertentangan pada kasus ini adalah kejujuran dan kesetiaan. Kejujuran berani mengakui kesalahannya, sedangkan kesetiaan akan menjadi nama baik sahabatnya. Langkah kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4? Yang terlibat dalam situasi di kasus 4 adalah yang pertama, Rara adalah yang menemukan dompet. 2, Tari adalah saksi. Yang ketiga, Nina adalah pemilik dompet. Dan yang keempat, Bu Sri adalah pustakawan yang bertanggung jawab di tempat itu. Langkah ketiga, fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4? Yang pertama, lokasi kejadian di perpustakaan sekolah. Yang kedua, dompet milik Nina yang berisi uang. 3, kronologinya, Rara saat merapikan meja menemukan dompet di bawah kursi, lalu mengambilnya dan memasukkannya ke tas. Yang keempat, Tari melihat dengan jelas bahwa saat Rara mengambil dompet dan memasukkannya ke tas. 5, Rara adalah sahabat dari Tari. Langkah 4, pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan. 1. Uji legal. Apakah ini melanggar hukum? Rara yang mengambil dompet orang lain tanpa izin merupakan bentuk pencurian dan Tari yang tidak mengatakan apa yang telah dia lihat juga melanggar hukum. 2. Uji regulasi. Apakah sesuai dengan kode etik atau kebijakan sekolah? Rara telah melanggar tata tertib di sekolah dan Tari membiarkan kejadian yang telah melanggar tata tertib sekolah. 3. Uji intuisi. Apa kata hati nurani saya? Jika Rara tidak mengembalikan dompet Nina dan Tari tidak mau mengungkap kebenaran, maka Tari akan selalu merasa bersalah. 4. Uji publikasi. Bagaimana jika ini diketahui publik, misalkan koran atau sekolah? Jika Tari tidak mau mengatakan yang sebenarnya, maka nama baik Tari dan Rara akan tercoreng jika suatu saat kasus ini terungkap. 5. Uji panutan atau idola. Apa yang dilakukan tokoh yang sama yang saya kagumi? Jika misalkan tokoh panutan Tari adalah orang tuanya dan gurunya yang sangat ia idolakan, maka Tari akan mengungkapkan kebenaran tersebut. 6.
Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka Rara telah berbuat salah dan melanggar hukum, dan Tari seharusnya mengungkap kebenaran. Langkah 5, pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan. Paradigma utama yang muncul adalah kebenaran versus kesetiaan, yaitu Tari berkewajiban untuk mengungkap kebenaran tersebut, melaporkan Rara, dan satu sisi akan selalu melindungi sahabatnya Rara. Kepedulian jangka pendek versus jangka panjang adalah Tari yang tetap diam akan selalu menjaga persahabatannya dengan Rara, dan jika Tari berkata jujur, maka akan menciptakan budaya jujur di sekolahnya. Langkah 6, prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan. 1. Berpikir berbasis hasil akhir atau aim-based thinking. Prinsip ini menekankan pada konsekuensi atau hasil dari suatu keputusan. Tari harus bisa memikirkan dengan matang atas keputusan yang dia ambil. Jika Tari jujur, maka dompet Nina kembali, tapi hubungan persahabatannya dengan Rara akan renggang. Untuk itu, Tari harus memilih yang menguntungkan orang banyak, mengungkap kebenaran. Rara mengembalikan dompet Nina akan memberi nilai kebaikan pada mereka bertiga. Rara berani mengakui kesalahannya, Tari berhasil mengungkap kebenaran, dan Nina akan mendapatkan haknya kembali. 2. Berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. Prinsip ini berfokus pada kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang ada. Tari harus berkata jujur karena kebenaran akan tetap ditegakkan atas dasar prinsip kejujuran. Sebagai sahabat Tari, harus memberi nasihat kepada Rara bahwa mencuri itu adalah perbuatan yang salah dan harus mengembalikan dompet Nina. 3. Berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Prinsip ini menekankan pentingnya empati dan perhatian terhadap kebutuhan individu. Tari harus bisa mempertimbangkan atas keputusan yang dia ambil. Karena jika Rara mengembalikan dompet Nina, maka Tari telah menyelamatkan Rara dari perbuatan yang melanggar hukum. Langkah 7, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? 1. Tari mengajak Rara berbicara empat mata untuk mengakui kesalahannya dan mengembalikan dompet Nina. 2. Setelah Rara mengakui telah mengambil dompet Nina, maka Tari meminta kepada Bu Sri untuk bisa mempertemukan Rara dan Nina. 3. Tari, Nina, dan Bu Sri menjaga kerahasiaan siapa yang mengambil dompet Nina agar Rara tidak malu. Langkah 8. Apa keputusan akhir yang ibu bapak ambil sesuai dengan analisis kasus 4? 1. Berpikir berbasis hasil akhir adalah memilih keputusan yang memberi manfaat positif. Nina akan mendapatkan dompetnya kembali, Tari sudah tidak merasa bersalah lagi, dan Rara akan mengakui kesalahannya. 2. Berpikir berbasis peraturan adalah membuat keputusan dengan patuh pada aturan atau norma yang berlaku. Tari berani bicara dengan Rara atas dasar takut akan aturan atau norma. 3. Berpikir berbasis rasa peduli adalah membuat keputusan dengan menempatkan empati dan kepentingan hubungan manusia sebagai pusat pertimbangan. Tari tetap menjaga perasaan Rara sebagai sahabat untuk bisa hidup normal, tetapi Rara tetap mengakui kesalahannya. Langkah 9. Pelajaran apa yang ibu bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini? Dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan ibu bapak di kemudian hari? 1. Pentingnya kejujuran dan keberanian. 2. Empati tidak berarti membiarkan ketidakbenaran. 3. Cara membantu teman tanpa menutup-nutupi perbuatan salah. Misalnya mendorong teman mengembalikan barang. Yang keempat, mengingatkan pentingnya adanya prosedur dan tanggung jawab agar integritas sekolah dan kepercayaan sesama siswa tetap terjaga.
Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih semua atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.